Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, sahabatku semua. Kita bagi-bagi lagi cerita kehidupan ya. Ini ada suatu kisah dari sahabat kita. Jadi saya bacakan aja ini karena agak panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, aku mau tanya, apakah ini ujian atau teguran? Sampai orang tua aku diam gak mau menyapa. Gara-gara aku gak mau bantu jemurin padi karena aku lagi sibuk dengan kerjaanku. Dan aku juga punya usaha sendiri buat nafkahin keluarga. Kalau orang tua nyuruh mintanya langsung dikerjain. Sedangkan pada saat itu aku lagi ada pasien. Orang tua aku langsung maki-maki aku di depan umum dan di depan usahaku. Bahkan hampir semua orang yang lewat dikasih tahu kelakuan yang buruk-buruk, diumbar-umbar ke semua orang dan tetangga. Dari awalnya emang orang tua aku gak suka sama istriku karena miskin. Orang tua aku punya pilihan yang lain. Bahkan sama anakku gak mau merangkul. Yang aku tanyakan, apakah aku berdosa? Aku harus bagaimana? Tolong aku minta solusinya. Seakan-akan orang tuaku belum menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pilihanku. Tolong dijelaskan, aku gak mau keadaan seperti ini berlarut-larut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini banyak kejadian kepada teman-teman semua ya. Ketika kita menikah tidak direstui, orang tua tidak senang dengan menantu ya. Di situ kebencian itu jadi bertambah ya, jadi merembet istilahnya ya. Ada-ada saja salah kita. Jadi sikap yang harus kita lakukan adalah ya sabar. Banyak-banyak sabar. Kewajiban seorang anak berbakti, mengabdi, mengalah, apalagi sabar. Harus menghargai perasaan orang tua. Jangan kita tambah durhaka ya. Dan kita sebagai suami juga harus bisa menenangkan istri kita. Ya. Menenangkan yang bagaimana, Bang? Kita harus berada di tengah-tengah. Jangan kita berpihak pada siapapun. Ya. Sudah istri kita nggak diterima keluarga, terus kita berpihak lagi sama keluarga, hancur nanti rumah tangga kita. Jadi kita itu harus netral ya. Di tengah-tengah aja. Jadi pendengar yang baik ya. Kalau orang tua masih marah, masih belum bisa merestui ya, langkah yang terbaik adalah jaga jarak. Jaga jaraknya seperti apa, Bang? Ya kamu jangan tinggal sama orang tua. Kamu jangan terlalu dekat sama orang tua. Kalau bisa jauh-jauh. Biasanya kita kalau dekat itu bau teh ayam. Dekat-dekat tuh bau teh ayam. Tapi kalau kita jauh harum. Nah, ya, semakin dekat makin bau kita. Udah jauh baru harum. Ya. Carilah rumah, carilah tempat usaha yang jauh dari orang tua. Kita belajar mandiri, jangan bergantung kepada orang tua, ya. Ya udah, jalani rumah tangga kita yang baik. Buktikan kita benar-benar menjadi kepala rumah tangga yang baik. Sudah sekian tahun kita menikah, masih juga istri kita belum bisa diterima. Ya kita sabar. Nanti ada masanya. Ya. Jadi belajar ini saya bisa cerita ya pengalaman. Saya juga pernah mengalami di posisi itu. Itulah kadang heran ya. Banyak teman-teman bertanya tuh, saya udah duluan merasakan, jadi paham saya rasanya. Saya juga menikah gak direstui. Kenapa gak direstui? Ya karena beda agama. Ya, biasanya kan kalau kita menikah keluar dari agama, itu yang dibuang.
ya. Tapi ini terbalik. Saya menikah dengan istri saya yang awalnya Kristen, akhirnya mualaf dia ikut saya masuk agama Islam, tapi malah saya yang dibuang. Saya yang dibenci oleh keluarga. Istri saya juga menderita itu. Dibenci semua, gak diterima, ya, orang tua marah bertahun-tahun. Ya saya sabar aja. Sikap yang saya ambil ya saya gak mau dekat-dekat orang tua. Cari rumah yang jauh, pindah kita, jangan sering-sering ketemu. Ya. Nanti dengan berjalannya waktu, ketika kehidupan rumah tangga kita sudah stabil, ya, dilihat kita juga sudah bahagia, memang itu udah pilihan dia, ya nanti orang tua nyerah. Yang penting kita tunjukkan pilihan kita benar. Jangan kita sudah nggak ngikutin kata orang tua, pilihan kita pun salah. Hati-hati. Itu malah kita disukur-syukurin, ya. Malah kita diejek nanti. Kalau memang itu udah pilihan kita, tunjukkan kita akan bahagia dengan pilihan kita. Baik-baiklah dalam rumah tangga. Ya. Akhirnya saya keluar beda pulau dengan orang tua. Keluar pulau saya. Ya, pindah saya. Dia nggak bisa terima istri saya, ya berarti juga nggak terima saya, ya kan. Akhirnya saya cari rumah yang jauh. Pindah. Saya jalani rumah tangga saya, susah senang ya sama-sama kita. Nah, sekian tahun dengan berjalannya waktu, di situ orang tua juga mikir, apalagi yang aku mau mempertahankan egoku. Mereka udah bahagia kok. Itu udah pilihannya, buktinya mereka bahagia. Nah, di situ orang tua akan nyerah. Barulah sikapnya berubah. Ya, jadi bagaimana Bang biar orang tua kita bisa menerima istri kita? Ya kamu harus didik istrimu. Jangan sampai istrimu menyimpan kebencian kepada orang tuamu. Kamu harus tegaskan itu. Banyak orang tua saya membenci istri, memfitnah istri saya, banyak terjadi. Ya, sampai juga itu ke telinga saya. Tapi saya netral, tidak berpihak. Saya sabar-sabarkan istri saya, sabar kamu. Kalau kamu marah, kalau kamu merasa terzolimi, ya sabar aja. Yang penting kamu jangan sepatah kata pun keluar kata kasar kepada orang tua saya. Biarlah saya yang tegur, saya bilang. Biarlah saya yang ngomong. Kamu gak boleh ngomong. Ya. Karena itu orang tua saya. Karena kalau kamu sudah berani ngomong, sudah berani menegur orang tua saya, ya kamu sudah gak ada adab lagi. Dan kamu selamanya gak akan bisa diterima. Akhirnya istri saya nurut, ya kan. Jadi saya yang selalu bertengkar, selalu ibaratnya ya saya tidak bela istri, tidak bela orang tua, di tengah. Nah disitulah dengan berjalannya waktu kita tunjukkan pilihan kita benar, kita bahagia. Jadi orang tua nyerah, ya orang tua menyerah. Terkadang kalau mau dibanding-bandingkan, biasanya orang pindah agama itu yang dibuang, justru terbalik ke saya. Keluarga istri padahal sudah beda agama loh, ya, anaknya Kristen masuk Islam, ikut saya kan masuk Islam, tetapi sampai sekarang ya namanya anak tetap anak, tidak dibenci. Sebentar aja itu dibenci, akhirnya orang tuanya bisa menerima karena dilihatnya kami bahagia, ya. Tapi orang tua saya ketika saya menikah dengan yang mu'alaf ini, dianggapnya itu suatu penghinaan bagi keluarga, ya. Padahal saya nikahnya baik-baik, bukan karena nikah kita istilahnya hamil duluan segala macam, enggak. Masuk Islam dulu baru menikah, ya. Mu'alaf dia dulu baru saya menikah. Justru saya dibuang oleh keluarga, tapi ya sudah, saya menganggap ini ujian, ya. Mengajak orang ke jalan Allah ini ya ujiannya berat, nggak seenak itu. Akhirnya ya saya sabar aja. Tetap kita berbuat baik kepada orang tua. Orang tua mau marah, mau ngomel, mau menjelek-jelekkan kita, memburuk-burukkan kita, kita sabar aja. Nanti waktu yang bicara, ya. Dibalikkan sama Allah itu. Biasanya anak yang dianggap hina itu anak yang paling banyak menolong orang tua.
anak yang sering dibangga-banggakan, itulah anak yang paling durhaka sama orang tua. Kebalikannya itu, justru si anak yang selalu dianggap sebelah mata, dihinakan, selalu dibanding-bandingkan dengan yang lain, ya. Ini anak durhaka satu ini. Justru itulah anak yang paling berbakti. Tapi nanti waktunya ada. Jadi ini untuk yang bertanya dan teman-teman yang lain kalau mengalami hal yang sama. Ya kamu jangan dekat-dekat sama orang tuamu. Jauh-jauh aja. Ya, jauh-jauh aja. Selagi di hatinya masih marah, masih belum menerima, ya kamu gak usah pulang. Ngapain kamu pulang? Karena dia masih menyimpan amarah. Tunggu hatinya dingin baru kamu pulang. Saya udah 2 kali saya coba. Begitu baru menikah, saya bawa istri saya ke rumah orang tua. Karena saya dahulunya itu kan pelaut. Saya berlayar. Bisa 6 bulan, bisa 9 bulan baru saya pulang. Dan istri saya taruh di rumah orang tua. Oh, tersiksa. Menderita dia. Waduh, salah ini saya nih, salah strategi ya kan. Akhirnya saya pindah keluar pulau kan, beda pulau dengan rumah orang tua, ya kan. Lalu hiduplah kami bahagia kan, susah senang sama-sama. Di satu sisi udah mulai lagi orang tua nampaknya sudah mulai dingin, sudah mulai menerima, ya kan. Akhirnya saya dekatkan lagi, pindah lagi saya kembali ke kampungnya, ke rumahnya orang tua. Saya cari rumah di situ, saya tinggal dekat-dekat situ. Rupanya ada saja nggak cocoknya. Nah ini nggak bertahan lama, 3 bulan saya pindah lagi. Memang nggak bisa kita dekat. Ya, kalau dekat tuh buat teh ayam, jauh-jauh harum kita. Jadi sebenarnya itu ada kebaikan loh untuk kita. Ya, apa hikmah yang bisa kita baca? Kalau kau dekat, istrimu yang tersiksa nanti. Jadi sengaja dibuat nggak cocok biar kamu pindah. Itu hikmah. Ya, nggak nampak lagi wajah kita, nggak nampak lagi muka istri kita, nggak marah dia. Tapi kalau selagi nampak, bencinya muncul, marahnya muncul. Nah, jadi sikap kita sebagai anak nggak perlu kita berontak, melawan, marah, dendam, nggak usah. Pindah aja kamu dari situ. Jangan dekat-dekat lagi. Ya, susah senang kamu jalanilah rumah tanggamu itu. Nanti orang tua akan sadar dengan sendirinya. Ya kan? Tetap kamu berbuat baik. Jangan kamu marah, jangan kamu benci, jangan kamu menyimpan dendam. Nggak boleh. Kita sebagai anak dendam sama orang tua nggak boleh. Jadi ketika terjadi nggak cocok itu, kita anggap saja bahwa beginilah cara Allah memisahkan kita, ya. Beginilah cara Allah agar kita mandiri. Beginilah cara Allah melindungi istrimu, ya. Karena kalau istrimu kamu bawa ke rumah orang tuamu dan orang tuamu nggak restu, tersiksa istrimu, ya. Jadi ini untuk para istri yang menikah nggak disetujui, nggak direstui, yang dibenci oleh mertua, suruh suamimu itu pindah, ya. Jangan mau diajak ke rumah orang tuanya, jangan mau. Karena nanti ya kau akan menderita. Saya udah 2 kali saya dekatkan, tapi memang nggak bisa. Akhirnya saya pindah lagi, keluar pulau. Nah, akhirnya hidup kami bahagia, susah senang sama-sama. Nggak ada lagi kita menyimpan benci, ya. Lebih tenang hidup kita, ya. Dan kita ketika istilahnya, yang penting kita harus bisa kontrol, ya. Didik istri kita jangan sampai keluar kata kasar. Jangan sampai dia melawan, jangan sampai dia berani sama mertua. Didik istri kita. Kalau saya didik, saya ancam dia. Awas kamu, macem-macem kamu ngomong langsung sama orang tua saya, awas. Berarti kamu gak hargai saya. Akhirnya istri saya diapain aja oleh mertuanya, ya dia diem, sabar. Paling dia ngadu sama saya. Nah, ketika saya dengar
perlakuan orang tua begini begitu, ya udah saya pindah, aman, ya kan? Jadi kita nggak berpihak, dan kita juga nggak boleh. Terkadang ada juga istri yang udah benci dia, selalu disakiti oleh mertua, dia menghasut suami, dia menghasut kita. Dan banyak para suami yang mendengar cerita istri terhasut. Akhirnya dengan cerita-cerita itu ya dia jadi benci kepada orang tua kandungnya. Yang ini yang berbahaya. Ya. Jadi kalau istrimu mengadu begini begitu tentang ibu kita, tentang ayah kita, ya kamu menjadi pendengar yang baik, tapi kamu nggak boleh masuk angin. Ya, nggak boleh kamu menyerang orang tuamu gara-gara omongan istrimu. Jadi pendengar yang baik aja. Sabar, kita bilang sabar aja. Sabar. Akhirnya ambil sikap, ambil keputusan. Kalau saya ambil keputusan, pindah. Jangan lagi di sini kita. Angkut semua barang-barang, kita keluar pulau. Beda pulau, jauh kan. Nah, di situ kita hidup mandiri. Ya. Mengapa banyak yang nggak bertahan? Ini banyak suami yang nggak paham. Kau menikah tidak direstui. Istrimu tidak diterima oleh orang tuamu, tapi kau tinggal sama orang tuamu. Bodoh itu namanya. Akhirnya istrimu merasa tersiksa, menderita, nggak nyaman. Nah, disitulah rumah tangga goyang. Banyak hancur rumah tangga itu karena begitu. Si suami berpihak, ya. Kita nggak boleh berpihak. Ada juga terjadi, banyaklah teman-teman yang bercerita, bang, saya setiap mau ngirim untuk orang tua, istri saya marah, bang. Kenapa marah? Ya karena istrinya sudah benci kepada mertua. Akhirnya selalu berantem tuh. Kalau soal uang mau ngirim orang tua tuh berantem. Dan kita nggak boleh terasut. Kita sebagai anak, sebagai suami nggak boleh terasut. Nggak boleh kita berpihak. Ya, saya juga sudah merasakan hal itu. Istri saya marah ketika saya hendak mengirim kepada orang tua, saya marahin lagi dia. Ya, saya marahin lagi. Nah, jadi di situ amarah orang tua nanti redam. Kita buat baik aja terus. Awalnya benci, awalnya nggak seneng, awalnya nggak suka. Nanti dengan berjalannya waktu dilihat ternyata prasangkaku salah. Ternyata dugaanku selama ini salah. Buktinya mereka baik kok. Nah di situ orang tua nanti berubah. Tapi yang nggak bisa berubah adalah dekat ini nggak bisa berubah. Kalau dekat hancur. Ya, kayak kucing sama anjing kita kalau dekat. Nah, akhirnya dengan terpisahnya jarak itu, disitulah damai. Ketemu tuh sekali-sekali aja. Biar itu juga menjadi teguran untuk orang tua. Teguran yang bagaimana? Nanti dia kan bakal tua juga. Ya. Nah, ketika udah tua, anaknya semua udah kawin. Kalau dia nggak baik-baik sama anaknya, ya sengsara juga dia. Banyak kan orang tua yang ego seperti itu. Kenapa sekarang orang tua kita meminta restunya tuh susah kali. Ya. Sementang-mentang surga di bawah tapak kaki ibu, tunggu berbakti baru dikasih surga. Kalau nggak berbakti nggak dapat surga, itu salah. Justru kalau kita ingin anak kita itu bahagia hidupnya, kasihlah surga itu. Walaupun anakmu belum baik, tapi kasihlah surga itu. Nah ini dua-dua kena ini. Si anak kena, si orang tua kena. Ya. Siapapun yang mengalami hal ini, kalau anakmu jauh-jauh nggak mau dekat, anakmu jarang pulang, ya salahkan dirimu. Kenapa untuk mendapatkan restumu itu susah? Kalau anakmu lebih memilih istri, ya salahkan dirimu. Kenapa kamu nggak terima istrinya? Jadi bagi kita yang mengalami, kita harus paham. Paham yang bagaimana, bang? Jodoh itu di tangan Allah, bukan di tangan orang tua. Makanya kalau kita kepingin anak kita begini, kepingin anak kita begitu, rupanya dia pilih pula yang lain. Ya kamu belajarlah menerima. Seharusnya jangan marah, seharusnya jangan benci. Seharusnya kamu mendoakan anakmu. Semoga pilihannya itu bisa membahagiakannya. Semoga pilihannya itu benar. Semoga begini, semoga begitu. Ya.
Jadi kita menikah tidak direstui saja sudah durhaka ya, udah dosa itu. Pasti banyak cobaan dalam kehidupan. Karena apa? Hati orang tua udah tergores. Di situ Allah tegur kita lewat ujian kehidupan. Tambah lagi kita melawan orang tua, tambah susah nanti hidup kita. Jadi nggak boleh melawan. Kita sebagai anak banyak sabar aja. Aku menikah nggak direstui bang, ya sudah kau sabar. Kamu tetap berbuat baik. Ya, kalau orang tuamu belum bisa menerima istrimu dan istrimu belum bisa menerima orang tuamu, ya jangan dekat-dekat, jauh-jauh, biar aman. Ya, jadi orang tua nggak tambah benci, istri nggak tambah benci. Begitu cara kita sebagai suami menenangkan, mendamaikan. Dan jangan pernah seorang istri berani ngomong sama orang tua, berani berkata kasar kepada orang tua. Karena kalau itu sudah terucap, di situ tambah sakit hati orang tua. Ya itu biasanya rumah tangga nggak bertahan lama itu. Tapi kalau kamu masih menghargai suamimu, kamu ngadu sama suamimu ya, aku diginiin oleh ibu, aku digituin. Tapi kamu nggak berani langsung menegur orang tua, nggak berani langsung menegur mertua. Itu masih ada adab itu. Tapi kalau seorang istri berani menegur mertua langsung, itu udah nggak ada adab. Dan di situ biasanya nggak berkah rumah tangga kita. Jadi sebelum terlanjur, sebelum tambah parah, pindah. Ya, pindah. Jangan dekat-dekat di situ lagi. Di mana-mana kan kalau kita menikah dengan yang beda agama, kita Islam, istrinya Kristen, mualaf lah dia kan, ikut kita masuk Islam. Justru itu yang paling disayang, yang paling diterima. Tapi kalau keluarga saya lain, justru saya yang dibuang. Ya, tapi saya nggak benci, saya sabar. Oh inilah ujiannya, nggak enak, nggak. Jangan kita anggap enak, orang beriman itu ujiannya. Ya kan? Justru saya yang dibuang oleh saudara saya, orang tua saya. Semua menganggap saya hina segala macam. Difitnah, dikata-katain, diburu-buruin segala macam. Biarlah waktu yang bicara. Akhirnya kami pindah, kami bangun rumah tangga yang memang kita karena berdasarkan cinta. Ya, kita tunjukkan kita bahagia. Ya kan? Justru di situ. Karena kita sabar, ya hidup kita bahagia. Jadi suami itu harus tegas. Kita suami, kita pemimpin. Istilahnya nakoda rumah tangga. Kita kapten lah istilahnya. Nakoda. Mau dibawa kemana ini rumah tangga ini? Kalau kita nggak punya keputusan, harus punya keputusan. Ya, saya begitu. Saya pindah, saya bilang nggak mau saya di sini. Ayah saya marah. Kenapa jauh-jauh, dekat-dekat aja biar bisa saling lihat katanya. Saya bilang apa? Untuk apa kalau dekat kita banyak cerita, banyak keburukan, ya, banyak mudarat. Itu apa dekat-dekat? Biar jauh-jauh lah, lebih harum saya. Akhirnya saya pindah, bahagia rumah tangga kami, ya kan? Jadi nggak banyak lagi omongan. Orang tua kita nggak tambah berdosa, istri kita juga nggak tambah berdosa. Karena apa? Di hati mereka masih ada kebencian. Setiap hari bertemu, setiap hari dibisikin setan. Benci, benci, benci terus. Ya, jadi langkah yang terbaik adalah jauh-jauh sudah. Dan kita tetap baik. Ya, kewajiban kita sebagai anak berbakti, ya tetap berbakti seperti biasa. Saya begitu. Nah, dengan berjalannya waktu, ya sudah kita terima. Ini udah pilihan yang kita ambil kan, sudah jalan yang kita tentukan. Ambil risikonya. Jadi kalau bang anakku nggak diopen bang, nggak dipedulikan oleh orang tuaku bang, karena kami menikah nggak direstui, ya sudah kamu sabar.
Karena ini jalan yang kamu pilih, inilah resiko yang kamu ambil. Jadi nggak perlu kita benci, nggak perlu kita susah. Ya, nanti kalau ya semua tuh dengan berjalannya waktu akan dinampakkan Allah. Ya, akan dinampakkan Allah. Saya juga udah mengalami kok. Menikah tidak direstui, sama. Saya juga tidak direstui. Anak saya nggak dipedulikan oleh orang tua, sama. Nggak ada mereka sayang-sayangnya, sama. Tapi justru itu dibalik oleh Allah. Ya, begitu meninggal ayah saya, anak saya yang mendoakannya di kuburannya. Akhirnya istri saya ngomong itu sama almarhum. Inilah cucu yang nggak ayah anggap. Sekarang dia yang doakan ayah. Begitu di kuburan itu. Ya, kita tetap berbuat baik terus. Jangan kita tambah melawan, nggak boleh. Malah anak saya tuh pimpin doa, dia yang mendoakan. Ya, padahal itu yang nggak dianggap loh. Dibilang sedih ya sedih. Tapi ya, ini udah jalan yang kita ambil dan kita harus terima risikonya apa. Ya, kita nggak bisa mau memaksa orang suka dengan kita, sayang dengan kita, nggak bisa. Kembalikan aja kepada Allah. Yang penting kita hidup buat baik terus. Apalagi sama orang tua, jangan melawan. Ya. Nggak boleh kita menambah kebencian, menambah amarah, menambah sakit hati, nggak boleh. Jadi cara marah kita tuh, misalnya kan gini loh, kita nggak direstui, kita kecewa, kita marah. Cara marah kita itu ya dengan perbuatan, jangan dengan sikap. Ya, misalnya sikap setiap ketemu kita nunjukkan marah kita, jangan. Main halus saja. Macam mana cara halusnya bang? Pindah kamu dari situ, belajar mandiri. Ya, pindah. Jangan lagi dekat-dekat. Yang penting kita, ya Allah, Engkau yang maha tahu ya Allah. Aku menikah ini juga atas takdir-Mu ya Allah. Engkau sudah tentukan jodohku dia. Aku mau ngelak kayak mana pun gak bisa. Kawin juga aku sama dia. Itu namanya sudah takdir yang Allah tentukan. Rupanya orang tua gak terima. Ya kembalikan kepada Allah. Ya, kita tetap buat baik. Nah, kalau bisa jangan berpihak. Ya, kalau kita berpihak, rumah tangga hancur. Banyak itu orang tua yang berdosa. Seperti apa orang tua yang berdosa? Dia nggak suka dengan menantu pilihan kita. Ya, menikah kita nggak direstui. Nggak suka dia sama menantunya. Akhirnya apa? Dihasutnya lah kita. Disitulah banyak terjadi perceraian. Ketika anaknya sudah bercerai, puas hati dia. Berdosa itu orang tua seperti itu. Zolim itu. Ya. Jadi kita sebagai anak, sebagai suami, ya kita di tengah-tengah. Cari aman. Bagaimana cari aman? Pindah. Mertua nggak lihat anak, menantu nggak lihat mertua. Aman. Ya. Dan kita juga nggak banyak bisikan. Banyak kali bisikan kalau dekat-dekat. Dekat si Fulan ngomong begini, dekat si Fulan ngomong begitu, ya. Banyak kali laporan begini, laporan begitu. Nah, inilah banyak anak yang istilahnya ya anak mami. Kalau udah mamaknya ngomong, nurut aja. Padahal mamaknya hatinya busuk. Banyak begitu kan. Jadi kita benar dan salah itu harus kita pegang teguh. Kalau orang tuamu salah jangan ikuti. Ya. Dan kita juga harus netral, harus adil. Sinilah kita belajar adil. Memang kita serba salah. Aku pilih siapa nih bang? Orang tua begini, istri begitu. Banyak kali nih, satu tarik sana, satu tarik sini. Bingung aku bang. Ya kamu jadi pemimpin yang adil lah. Ya, jangan cepat masuk angin. Dapat laporan kamu langsung marah-marah, langsung kamu serang, nggak boleh. Tanya baik-baik dulu. Kalau orang tuamu memburukkan istrimu, ya kamu tanya dulu istrimu baik-baik. Bener nggak? Kata ibu saya begini-begini. Tanya dulu alasannya kenapa. Nah kalau istrimu mengadu orang tuamu begini begitu, ya kamu tanya dulu baik-baik. Jangan asal serang. Ya.
Nah, ketika ini sudah macam anjing sama kucing, udah nggak bisa berdamai, ya udah pindah. Ya, kamu juga zolim. Banyak para laki-laki, para suami yang zolim kepada istri. Zolimnya seperti apa, Bang? Saya bahagiakan dia, senangkan dia, nggak ada saya macam-macam. Ketika kau letakkan istrimu di rumah orang tuamu dan orang tuamu nggak merestui pernikahan kalian, itu sudah zolim. Tersiksa istrimu. Ya, nah itu biasanya banyak istri yang nggak tahan. Akhirnya rumah tangga goyang, cerai. Ya, jadi kita harus cepat-cepat ambil sikap, cepat-cepat ambil keputusan. Jadi kalau mau dibilang, Bang, aku takut lah, Bang, nanti jauh dari orang tua, aku dianggap anak durhaka. Nggak ada durhaka. Kita ngomong yang baik-baik aja, yang halus-halus saja. Bilang aja, di sini tempat usaha nggak bagus, saya mau pindah kota lain, saya mau berusaha yang lain. Gitu aja bilang. Ya, cari alasan yang masuk akal. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang lain yang mengalami hal yang sama, menikah nggak direstui, ya sudah, jangan dekat-dekat, jauh-jauh. Kalau bisa dua-duanya nggak dekat, ya. Macam saya lah, dari orang tua saya jauh, dari orang tua istri jauh, kami tinggal sendiri. Jauh tuh, beda kota, beda pulau, ya. Jadi kita aman, nggak ada yang usik, nggak ada banyak kali bisikan, nggak ada yang ikut campur, ya. Yang banyak nih orang tua ikut campur urusan anak nih kan banyak. Kalau udah datang dan ngumpul, lapor ini, lapor itu. Akhirnya apa? Suami istri berantem. Ya. Jadi makna setan ini kan banyak. Ada dua kan? Ada yang dari golongan jin, ada juga dari golongan manusia. Nah, yang bisikan-bisikan dari golongan manusia ini kan setan juga. Nah, itulah yang menceraikan rumah tangga itu. Ya. Jadi kita sebagai pemimpin, sebagai suami harus adil. Ambil sikap. Saya gitu. Kalau dibilang saya paling keras lah. Kalau mama nggak terima istri saya, berarti mama nggak terima saya. Karena mama nggak terima saya pindah. Saya nggak di sini lagi. Ya, tegas-tegas saja. Mau dibilang durhaka, durhaka lah. Ya. Karena apa? Nggak ada lagi jalannya. Untuk mendamaikan itu nggak bisa. Namanya masih benci, ya kan. Nah, dengan berjalannya waktu yang menunjukkan, oh mereka senang, oh mereka bahagia, oh mereka nggak pernah berantem, oh mereka hidupnya enak. Nah, situ orang tua apalagi alasannya nggak harus, ya kan? Jangan kita udah salah pilih, kita nggak direstui, terus rumah tangga kita berantem terus. Nah, itu kacau itu. Ya. Makanya apapun keburukan dalam rumah tangga kita, aib di rumah tangga kita, jangan pernah cerita kepada orang tua. Ini banyak anak yang nggak ngerti, ya. Itulah saya bilang tadi, istilahnya anak mami. Berantem sama laki, cerita orang tua. Berantem sama istri, cerita orang tua. Nah, di situ orang tuamu tambah benci sama menantu. Ya. Tapi kalau kau simpan, nggak pernah cerita, nggak pernah lapor, yang kamu tunjukkan hanya kebahagiaanmu saja, nggak ada susahnya, ya orang tuamu pasti akan menerima menantu. Ya, jadi ini realita kehidupan yang sering terjadi, tapi banyak orang nggak paham. Ya, untuk saudaraku, sahabatku yang lain, mudah-mudahan bisa diambil hikmah. Dan untuk para orang tua yang belum bisa merestui anak, ya, jangan pelit dengan restu. Jangan tunggu berbakti kamu baru restu. Berarti kamu masih ada pamrih. Kasih restu itu. Doakan anak kita. Ya. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.